Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Aulia dengan NIM 19111011292 dari kelas PAI 3 IAIN Samarinda. Di sini saya akan menjabarkan materi Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Salih Esos, IMPD. Adapun materi yang akan saya jabarkan yaitu terkait pengertian, unsur yang menjadi pokok bahasan, dan ruang lingkup Kapita Selekta Pendidikan. Selain itu, terdapat juga materi-materi khusus Kapita Selekta Pendidikan. Yang pertama, perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Islam dan budaya. Yang keempat, dasar undang-undang wajib belajar. Yang kelima, makna pendidikan Islam. Dan yang keenam, konsep pendidikan prasekolah. Kapita Selekta Pendidikan merupakan satu mata kuliah yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan, atau Kapita Selekta Pendidikan dapat dikatakan sebagai bunga rampai, artinya berkesinambungan terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan, yang itu permasalahan yang dianggap penting untuk dikaji dalam upaya memahami permasalahan-permasalahan pendidikan dan memperoleh gagasan untuk memperbaikinya. Adapun unsur dalam Kapita Selekta Pendidikan dan juga sebagai pokok bahasannya, yang pertama, bahwa objek pembahasan dari Kapita Selekta Pendidikan merupakan masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, bahwa permasalahan pendidikan yang dibahas adalah kearsipan yang merupakan masalah yang dianggap prioritas dan penting, sebagaimana dipahami oleh semua orang yang berada di lingkungan pendidikan, yang mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan itu sangat kompleks. 3. Bahwa pembahasan dari Kapita Selekta Pendidikan merupakan upaya untuk menemukan penyebab permasalahan pendidikan yang terjadi dan untuk menghasilkan atau cara mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, juga terdapat ruang lingkup Kapita Selekta Pendidikan. Yang pertama, keserasian, yang kedua keselarasan, yang ketiga kesinambungan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat hubungan manusia dengan sesama manusia, yang kelima hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang keenam hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Materi yang pertama tentang perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Ketika kita membicarakan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia, maka tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Keberadaan sistem pendidikan Islam di Indonesia ini mengalami berbagai persoalan-persoalan, seperti pengakuan lulusan dari lembaga pendidikan Islam ini masih terkesan belum mampu bersaing dengan pendidikan yang pada umumnya. Selain itu, teman-teman, terdapat beberapa problematika yang terjadi, yaitu karena lembaga pendidikan agama Islam itu mengalami hambatan secara struktural dan dari segi pendanaan, karena perbedaan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kualitas pendidikan itu secara umum. Yang kedua, sistem pengawasan atas implementasi Undang-Undang Sisdiknas dalam skala nasional dan wilayah, terutama terkait dengan pendidikan Islam, ini ternyata belum mendapatkan perhatian.
Dan yang ketiga, masih labilnya sistem pendidikan nasional. Jadi ini menjadi beberapa poin problematika dalam pendidikan Islam. Selanjutnya tadi kita sudah sedikit ngebahas tentang problematikanya. Selanjutnya perlunya ada upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan Islam. Ketika sudah kita melihat ya di tengah-tengah masyarakat perkembangan zaman juga, pendidikan ini secara kuantitas atau secara jumlahnya sudah memiliki perkembangan yang baik. Namun di sisi lain, di sisi kualitas perlu adanya pengembangan agar dapat mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut. Memang pemerintah sudah memiliki upaya-upaya, namun belum terrealisasikan dengan baik gitu kan. Untuk itu perlunya membagi perhatian pada pendidikan Islam dan juga pendidikan umum. Salah satunya dari segi pembiayaan pendidikan tersebut. Karena teman-teman, pembiayaan ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kualitas suatu pendidikan. Kemudian kita beralih ke materi yang kedua, yaitu tentang konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan kebudayaan nasional. Kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional menurut TAP MPR nomor 2 tahun 1998, definisi kebudayaan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Persoalan dasar dari tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Untuk itu, terdapat fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang pertama, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Ini membuat peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Dan ini juga tertuang atau diajarkan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu perbaikan untuk memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik menjadi lebih bermartabat. Yang ketiga, penyaringan, yaitu untuk menyaring budaya sendiri dan juga budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan juga karakter bangsa yang bermartabat. Karena kita ketahui banyaknya kebudayaan yang itu terkadang terdapat hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Untuk itu perlunya adanya pendidikan ini untuk memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata dalam konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan memiliki problem-problem. Antara lain adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam tata kehidupan masyarakat yang berdimensi lokal, nasional, regional, bahkan sampai pada global. Untuk itu perlunya adanya pengembangan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dilakukan melalui pendidikan.
seperti tadi yang sudah tertuang dalam fungsi dari pendidikan nasional. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan Islam memiliki peran untuk menganalisis kebudayaan yang ada agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Jika kebudayaan itu memiliki nilai yang baik, maka dapat dipertahankan dan dimasukkan pada nilai pendidikan seperti budaya sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, perbedaan antara agama, budaya, ras, dan suku. Selain itu, ternyata terdapat problematika pendidikan Islam dan budaya, karena pendidikan itu tidak terlepas dari sejarah dan budaya. Melihat sejarah yang terjadi di masa lalu menjadi suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan, salah satunya dalam pendidikan. Banyaknya pengaruh kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti kehidupan yang bersifat individualis, budaya konsumtif, serta penyempitan makna pendidikan Islam. Ini menjadi problem-problem yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlunya ada upaya yang harus dilakukan. Antara lain fokus pada tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu untuk membentuk insan yang bertakwa dan memiliki kepribadian Islam. Jika tadi juga kita harus memfilter kebudayaan yang ada dengan penanaman nilai-nilai ajaran Islam, karena kita ketahui tadi pendidikan memiliki fungsi sebagai penyaring Artinya ketika ada kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu kita bisa memfilternya agar peserta didik tidak terpengaruhi nilai-nilai buruk dari suatu kebiasaan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi 4, yaitu tentang dasar undang-undang wajib belajar. Tentunya setiap pendidikan memiliki dasar Tujuan dari pendidikan nasional di negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Selain itu, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pada pasal pendidikan lainnya terdapat dalam pasal 28C ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian ada pasal lainnya, yaitu pasal 31 ayat 3 dan 4 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menguruskan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya juga terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
atau MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Jadi pasal-pasal yang tertuang sebagai dasar pendidikan wajib belajar ini yang dijadikan dasar oleh negara Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Teman-teman, kita sudah membahas tentang dasar-dasar pendidikan wajib belajar, masuk kepada problematika wajib belajar. Ini ternyata bukan karena disebabkan aspek perekonomian, tetapi ada berbagai banyak faktor. Salah satunya kita melihat kondisi geografis wilayah yang masih sulit diakses. Untuk itu perlunya ada upaya yang dilakukan pemerintah. Memang kita ketahui pembiayaan sudah ada melalui APBN dan APBD dan sudah dilaksanakan. Namun masih banyak kita lihat warga Indonesia yang memerlukan pembiayaan tersebut. Untuk itu upaya lainnya terkait sulitnya akses pendidikan di berbagai wilayah yang sulit dijangkau, perlunya ada pemerataan pembangunan serta sarana dan prasarana pendidikan baik di kota maupun desa agar memiliki kualitas sumber daya manusia yang optimal dalam suatu pendidikan. Selanjutnya kita masuk materi yang kelima, yaitu tentang makna pendidikan Islam. Menurut Ibnu Sina mengartikan tarbiyah sebagai pembiasaan yang digunakan dengan pembiasaan untuk melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang dalam masa yang lama dan dalam waktu yang berdekatan. Untuk itu terdapat beberapa makna pendidikan, di antara lain pendidikan Islam sebagai lembaga. Artinya manajemen kelembagaan pendidikan Islam memandang bahwa keseluruhan proses kependidikan dalam institusi adalah sebagai suatu sistem yang berorientasi kepada perbuatan yang nyata. Makna yang kedua yaitu pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Pendidikan Islam bertugas sebagai bentuk pokok mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat dalam sumber-sumber pokok dengan bantuan dari pendapat para sahabat, para ulama, serta para ilmuwan muslim. Selanjutnya, makna pendidikan yang ketiga yaitu sebagai nilai. Penanaman nilai-nilai merupakan bagian terpenting dalam pendidikan. Maka bagi seorang guru perlunya mempersiapkan diri untuk mendalami ilmu tentang nilai-nilai, baik nilai estetis, nilai moral maupun nilai spiritual. Tidak cukup dari itu, ternyata masih terdapat problematika yang muncul dari makna pendidikan Islam ini. Di antaranya yaitu terjadinya pengkaburan makna pendidikan yang utuh di tengah-tengah masyarakat. Faktanya, pandangan masyarakat terhadap pendidikan Islam hanya seputar hal-hal tentang mengaji, pembahasan materi fikih, akidah, akhlak, dan lainnya. Padahal kita ketahui tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk mempelajari nilai-nilai Islam, tetapi menanamkan nilai-nilai Islam dan membentuk kepribadian Islam serta mampu memahami terkait ilmu pengetahuan dan sains pada peserta didik sehingga dapat memudahkan dalam kehidupannya. Selanjutnya masuk ke materi ke-6 tentang konsep pendidikan prasekolah. Kita harus tahu dulu pendidikan prasekolah itu apa. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan di luar sekolah. Adapun tujuan dari pendidikan prasekolah ini terdapat dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi,
Tujuan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi, pendidikan prasekolah ini bisa digunakan atau diselenggarakan oleh anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian terdapat karakteristik perkembangan anak prasekolah. Yang pertama, perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar. Yang kedua, pengembangan bahasa. Anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir yang meningkat sangat pesat, yang ditunjukkan rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian terdapat ruang lingkup kurikulum meliputi aspek perkembangan anak prasekolah. Yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial emosional dan kemandirian. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik dan motorik. Yang keenam, seni. Adapun manfaat dari pendidikan prasekolah ini, yang pertama, dapat membantu pembentukan struktur otak anak. Yang kedua, memiliki pencapaian yang lebih baik dari segi akademis. Yang ketiga, sebagai tambahan aktivitas harian anak yang lebih baik lagi. Selanjutnya, problematika pendidikan prasekolah. Ini dijadikan sebagai fokus utama orang tua untuk memberikan pendidikan tanpa disertai pendidikan di lingkungan keluarga. Selain itu, terdapat yang lain, yaitu biaya pendidikan cukup tinggi yang membuat pendidikan prasekolah ini hanya dapat diakses oleh beberapa kalangan masyarakat saja. Untuk itu, terdapat upaya yang dapat dilakukan. Ketika anak menempuh pendidikan prasekolah, bukan berarti orang tua melepas tanggung jawabnya untuk mendidik, melainkan tetap mendampingi serta membimbing ketika anak berada di rumah. Sehingga meskipun anak tidak menempuh pendidikan prasekolah, orang tua dapat mengambil peran tersebut, gitu kan, memberi pendidikannya ketika berada di lingkungan keluarga. Baik, itu tadi sedikit penyampaian dari saya tentang materi Kapita Selekta Pendidikan. Saya mohon maaf pada teman-teman semua jika ada kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.